Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara kembali dalam khotbah hari Minggu ini. Bapak Ibu, Jakarta dan sekitarnya beberapa hari yang lalu ini diguyur dengan hujan luar biasa. 2 hari berturut-turut Jakarta dan sekitarnya dibasahi dengan juga hujan deras. Bahkan mendung menggelayut di langit seakan ingin berkata kepada kita semuanya, kelegaan telah tiba menggantikan sesuatu yang gersang. Rumput melompat-lompat menyongsong setiap tetesan air langit yang menyegarkan. Akar menggeliat, mencoba menghisap sebanyak mungkin air kehidupan yang sedang tercurah. Hujan pertanda sebuah babak baru telah muncul. Manusia tersegarkan dari kegerahan siang, seakan langit menjadi motivasi bagi diri untuk melangkah ke depan. Bapak Ibu, seakan-akan terdengar sebagai puisi. Tapi sebenarnya ini merupakan satu gambaran bagaimana Allah itu bisa menyegarkan kita semuanya. Makanya Bapak Ibu, tema khotbah saya pagi hari ini adalah berjudul Siraman Tirta Langit. Atau kalau saya pakai dengan bahasa sehari-hari adalah siraman air dari langit. Bapak Ibu, di dalam Yesaya 54 ayat 1 sampai dengan 5 dikatakan demikian. Bersorak-soraklah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami, firman Tuhan. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sepi. Ayat-ayat yang kita baca baru-baru ini, saudaraku, ini berbicara tentang orang-orang yang mandul dalam kehidupannya. Orang-orang yang tidak menghasilkan apa-apa dalam hidupnya. Yang juga mungkin berbicara bagi saudara pada pagi hari ini. Saudara yang mengalami kemandulan rohani. Saudara yang mengalami segala sesuatu yang tidak produktif dalam hidup saudara. Anda tidak melihat sesuatu terjadi dalam pelayananmu, dalam kehidupanmu, seakan Tuhan menjauh daripada engkau. Allah tidak pernah terintimidasi dengan kemandulanmu. Kita harus jelas mengenai hal ini. Apapun yang terjadi dengan engkau, Allah tidak pernah terintimidasi untuk hal itu. Bahkan Allah sanggup menurunkan segala kasih-Nya, segala pertolongannya pada kita semuanya. Sehingga saudara mengalami tahun-tahun atau hidup yang penuh dengan kelimpahan daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat keadaan seperti demikian ini, maka pertanyaannya hari-hari ini, bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen bisa keluar dari kemandulan hidup kita? Bisa keluar dari kehidupan yang tidak produktif? Bisa keluar dari kehidupan yang sebenarnya tidak ada gunanya di hadapan Tuhan? Menurut saudara, saya ingin membawa saudara dalam 5 hal tentang cara kita semuanya keluar daripada kemandulan ini. Firman Tuhan tadi berkata, lapangkanlah tempat kemahmu. Bukankah kita ini merupakan kemah Tuhan sebenarnya? Bait Allah itu. Tuhan berkata, lapangkanlah tempat kemahmu. Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang yang ditebus oleh Allah, orang-orang yang menerima keselamatan oleh karena anugerah, kita dibawa Tuhan dalam suatu keadaan di mana kita menjadi anak-anak kerajaan Allah. Dan di dalam kerajaan Allah, mentalitas kerajaan itu sangat membenci tentang sesuatu yang kecil. Karena Allah yang menebus kita adalah Allah yang besar. Untuk itu saudaraku, kita perlu menolak pemikiran-pemikiran yang sempit. Banyak orang-orang yang seakan-akan hidup di bawah tempurung saja. Seperti katak di bawah tempurung. Tidak bisa melihat sesuatu yang lebih lebar dan lebih luas lagi. Kalau kita sebagai pelayan Tuhan, pikirkan sebenarnya pelayanan yang besar bagi Dia. Jangan hanya melihat pelayan-pelayan yang kecil, tapi berpikirlah tentang sesuatu yang besar yang kau bisa berikan pada Tuhan. Bila Anda seorang pengusaha, pikirkan usaha yang besar yang harus engkau raih bersama-sama dengan Tuhan. Aku sudah cukup dengan hal seperti demikian ini. Bukan berarti kita ini menjadi orang-orang yang tamak. Bukan berarti kita menjadi orang-orang yang sombong.
Tetapi oleh karena mentalitas kerajaan itu sudah ada dalam diri kita masing-masing, maka saya ingin katakan bagi kita semuanya, jangan pernah kita berpikir soal yang kecil. Lapangkanlah kemahmu selebar-lebarnya. Hindarkan diri Anda dari orang-orang yang berpikir sempit, yang akan mencuri visimu yang besar. Bukankah Allah itu sudah memberikan padamu visi yang besar? Tapi banyak di antara kita yang punya teman-teman, orang-orang sekeliling kita, seringkali mereka itu ingin mencuri visi kita, agar kita menjadi orang-orang yang sempit, orang yang kecil. Tapi saya ingin berkata pada kita semuanya, kalau memang mentalitas kerajaan surga itu membenci sesuatu yang kecil, karena Allah kita adalah Allah yang besar, hindarkan diri Anda dari orang-orang yang mengecilkan kemampuan Anda, di mana sebenarnya engkau punya kemampuan yang besar. Seringkali saudaraku, teman-teman sekitar kita, bahkan saudara-saudara kita, sering membuat kita ini menjadi kecil oleh karena mereka berkata, mana bisa engkau melakukan hal itu. Saya ingin berkata pada kita semuanya, hindari orang-orang seperti itu. Hindari mereka. Jangan takut untuk menghindari mereka. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Walaupun engkau kelihatannya seperti orang kecil, tapi bersama dengan Allah, engkau orang-orang yang mayoritas terhadap segala-galanya. Engkau bisa melakukan perkara-perkara besar. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu melapangkan hidup pemberian Tuhan ini. Banyak orang menolak untuk berpikir besar dalam hidupnya. Seakan mereka tidak mengenal Allah yang besar itu, yang telah menciptakan semesta ini. Mereka tidak melapangkan cara berpikir mereka. Itu yang pertama, saudaraku. Cara berpikir mereka justru pemikiran-pemikiran yang sempit saja. Mengapa sih aku harus bersusah payah? Cukup yang kecil ini aja aku lakukan. Yang besar biar orang lain yang melakukannya. Padahal saudaraku, kita semuanya telah diberikan Allah satu kemampuan yang luar biasa. Dia telah memberikan kepadamu talenta-talenta yang luar biasa yang bisa kau pergunakan. Bukan hanya bagi Allah saja, tapi kau bisa gunakan juga bagi engkau, keluargamu, dan teman-temanmu. Mereka adalah orang-orang yang mengecilkan. Kita perlu menjadi orang-orang yang melapangkan iman. Dengar saudaraku, Yesus berkata, dengan sesuatu yang kecil saja, iman sekecil biji sesawi, kalau kau berkata pada gunung itu berpindah, maka gunung itu akan berpindah. Bayangkan saudaraku, kalau saudara melapangkan imanmu lebih besar, apa yang bakal akan terjadi? Bukan saja engkau bisa memindahkan gunung, tapi hal-hal yang lebih besar daripada gunung itu pun mampu engkau melakukan untuk memindahkannya. Artinya saudaraku, kalau iman saudara bersama-sama dengan Allah, maka engkau bisa melakukan perkara-perkara di luar kemampuan manusia, dan bahkan membuat orang-orang terkagum-kagum dan terkejut. Kita perlu melapangkan pengharapan-pengharapan kita. Artinya saudaraku, jangan pernah engkau menjadi orang-orang yang putus asa dalam kehidupanmu. Harus penuh dengan pengharapan, padahal pengharapan ini justru engkau akan melihat bahwa engkau menambahkan semangatmu untuk terus maju ke depan. Tetapi orang yang berpikir sempit, seperti kata pepatah, orang yang berpikir sempit, itu mereka justru akan berkumpul dengan orang-orang yang berpikiran sempit juga. Jangan mengikuti mereka. Tetap menjadi orang-orang yang mencari sesuatu yang besar dalam hidupmu. Karena Allah telah menaruhkan pada engkau pikiran-pikiran yang besar. Mereka yang berpikiran sempit mengisi perkataan dan energi mereka hanya untuk hal-hal yang sia-sia. Buang itu semuanya, Bapak Ibu. Jangan berpikir yang sempit. Jangan mengatakan suatu hal yang sia-sia saja dalam kehidupanmu. Tapi engkau perlu menjadi orang-orang yang berpikir, apa yang aku lakukan kemudian? What next? What next? What next? Allah akan membawa engkau dalam tingkatan yang lebih tinggi kalau engkau berpikir seperti demikian ini. Kita bukan orang yang berpikiran sempit, tetapi orang-orang yang mengenal Allah yang besar, yang berdiam dalam diri kita masing-masing. Bapak Ibu, saudara yang saya kasih, orang yang berpikir besar capek untuk berbicara soal hal-hal yang sepele, karena akan membuang waktu dan energi mereka. Pembicaraan mereka jelas berbicara soal hal yang besar. Mereka tidak mau terintimidasi dengan keadaan sekeliling mereka, tidak mau terintimidasi dengan keadaan mereka hari ini. Tapi justru apa yang terjadi hari ini
Mereka memberikannya di hadapan Allah, mengatakannya kepada Tuhan, dan Tuhan yang mendengar perkataan mereka. Tuhan akan mengabulkan permintaan ini. Dalam Alkitab dikisahkan tentang seorang yang namanya cuma sekali dituliskan dalam Alkitab. Saudara mungkin pernah mendengar tentang nama Yabes. Dalam 1 Tawarikh 4 ayat 9-10 berkata demikian. Yabes lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Begitu sakitnya ibu ini melahirkan Yabes. Saya tidak tahu saudara apa yang menjadi kesakitan ibunya ini. Kemungkinan pada saat zaman Romawi saat itu, atau zaman pada saat peperangan yang ada pada saat itu, kemungkinan ayah Yabes meninggal di dalam pertempuran-pertempuran yang ada. Sehingga ibu ini ditinggalkan oleh suaminya dalam keadaan hamil tua. Dan ketika dia melahirkan, dia bingung apa nama yang akan diberikan pada anaknya. Maka diberikanlah nama Yabes. Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Tapi ayat 10, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dikatakan demikian, Yabes berseru kepada Allah Israel katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya. Dikatakan, Tuhan berkati aku melimpah-limpah. Memperluas darahku ya Tuhan. Tanganmu menyertai aku, melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Apakah Allah diam mendengarkan perkataan Yabes? Tidak, saudaraku. Keluhan Yabes untuk diperluas darahnya, untuk dilindungi, disertai dengan tangan Tuhan. Alkitab katakan, Allah mengabulkan permintaannya itu. Apakah kita ini menjadi orang-orang yang lebih kecil daripada Yabes? Bukankah engkau ditebus oleh karena kasih karunia? Engkau menjadi biji mata Allah sendiri, yang dipelihara oleh Allah sendiri. Apakah kita lebih kecil daripada Yabes? Saya ingin berkata, saudaraku, karena engkau telah ditebus dengan darah yang mahal Yesus Kristus, nilaimu lebih daripada Yabes. Karena nilaimu adalah sama dengan Yesus Kristus itu sendiri. Kalau engkau menjerit kepada Allah, masakan dia tidak menjawab engkau? Lapangkanlah tendamu, sehingga engkau dapat menampung orang-orang lain dalam tendamu. Lapangkan tendamu, tampung sebanyak mungkin orang, saudaraku. Bukankah kita menjadi orang-orang yang justru harus menjangkau orang lain dan membawa mereka dalam tenda-tenda kita, dan mereka bersama-sama dengan kita? Dan bila Allah melapangkan tendamu, engkau tidak dapat tinggal dalam daerah yang nyaman. Ingat saudaraku, ketika Allah membawa engkau dan tinggal bersama engkau di dalam tenda itu, maka engkau akan kehilangan rasa nyamanmu. Engkau mungkin mendapatkan tantangan-tantangan yang banyak dari orang-orang lain. Pencitraan diri dia. Dia hanya cari muka dengan mengambil orang-orang banyak dalam rumahnya. Mungkin kata-kata itu akan terlontar dan saudara akan mendengar hal itu. Tapi saudaraku, bersama-sama dengan orang-orang yang ada dalam tendamu, engkau semakin melampangkan lagi tendamu, semakin lapang dan sangat lapang. Saya ingin berkata, saudaraku, semakin banyak orang yang kau tampung dalam tendamu, Allah akan membuat tendamu semakin lapang dan sangat lapang. Kalau kau ingin keluar daripada kemandulanmu, hindari orang-orang yang tidak subur dalam pemikiran dan tindakan mereka. Jangan mau seperti mereka. Jangan mau berdiam bersama-sama dengan orang yang mandul. Jangan mau berdiam dengan orang-orang yang tidak mau lakukan apa-apa, khususnya yang perkara-perkara bagi Allah. Tapi tinggalkan mereka. Maka Allah akan memberikan Anda visi yang baru, kemampuan yang baru. Dan untuk itu, Anda perlu bertemu dengan orang-orang yang baru, yang punya pemikiran dan visi yang besar. Dengar Bapak Ibu, engkau perlu mencari orang-orang yang punya visi yang besar, berkumpul dengan mereka. Maka visi-visi yang besar itu akan mempengaruhi dirimu. Saudara, ketika
ketika kehidupan Yesus, Yesus mengenal banyak ahli Taurat, mengajari mereka. Tapi dari sekian banyak ahli Taurat, Yesus hanya berteman dengan satu orang. Siapa kira-kira dia, saudara? Tidak lain, namanya Nikodemus. Mengapa Yesus berteman dengan Nikodemus? Tidak lain karena Nikodemus mau menerima apa yang Yesus katakan kepada dia. Bahkan sesuatu yang tidak dia mengerti, Yesus sampaikan. Engkau perlu dilahirkan kembali. Sehingga jawab Nikodemus, haruskah aku masuk kembali dalam rahim ibuku? Apakah itu mungkin? Tapi saudaraku, Yesus melihat apa yang ada dalam diri Nikodemus. Makanya dia mengajari Nikodemus terus-menerus. Keberanian Nikodemus untuk berhadapan dengan Kristus. Malam-malam hari dia menyelinap hanya untuk bertemu dengan Yesus. Pertanda satu hal, Nikodemus ingin menjadi orang yang melapangkan tendanya, bertemu dengan orang-orang yang punya visi besar seperti Yesus Kristus itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Hal yang kedua, bentangkanlah tenda tempat kediaman. Setelah tenda kita menjadi lapang, kita perlu membentangkan tenda itu, di stretch begitu luas. Sehingga apa, saudaraku? Dengan engkau membentangkan tendamu itu, saudaraku, saudara akan menambahkan orang-orang yang punya pandangan hidup yang lebih besar dari Anda. Masukkan mereka dalam tendamu. Tambahkan orang-orang yang berani menantang Anda untuk keluar dari zona nyaman. Jangan tetap tinggal dalam zona nyamanmu. Tambahkan orang-orang yang produktif sehingga menambah produktivitas Anda. Banyak kita yang tidak berani, saudaraku, hari-hari ini. Seringkali kita menolak orang-orang yang punya kemampuan yang besar karena takut tersaingi. Tapi bagi orang yang benar-benar ingin maju, dia akan menarik banyak orang bersama-sama dengan dia. Membagikan pandangan-pandangan orang itu kepada kita semuanya. Dan kita bisa menerima. Dan bahkan kita belajar daripada orang-orang itu. Bapak Ibu, Allah akan memakai orang-orang tersebut untuk memperluas tendamu. Semakin engkau membentang, semakin besar kekuatanmu. Saudara, saya tidak punya contoh. Saya tidak memegang contoh dalam tangan saya. Tapi kalau saya punya satu karet gelang, saudaraku, karet gelang itu baru bisa punya kekuatan yang maksimum kalau saya membentangkan karet itu. Dan dia punya tenaga yang sangat luar biasa. Tapi dengar baik-baik. Ketika engkau membentangkan karet itu, disitulah sebenarnya ada tantangan-tantangan yang harus engkau perhatikan. Jangan sampai karet itu atau karet gelang itu, karena engkau begitu menariknya akan putus. Engkau harus tahu persis kekuatan sampai di mana. Dan itulah kita. Ketika Allah membentangkan kita pada satu titik, di mana Allah melihat bahwa kita sudah cukup mempunyai kekuatan, Allah akan melakukan perkara-perkara besar dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu, bentangkan tendamu. Tarik tendamu seluas-luasnya lagi. Dan juga saudara saya yang katakan, bentangkan imanmu. Anda tidak akan pernah mendapat mujizat kalau Anda tidak membentangkan imanmu. Perbesar imanmu, perbesar imanmu. Perbesar kepercayaanmu kepada Allah. Maka dia akan melakukan perkara besar dalam kehidupanmu. Yang ketiga, saudaraku, panjangkanlah tali-tali kemahmu. Kalau engkau ingin keluar daripada kemandulan itu, panjangkanlah tali kemahmu. Tali kemah ini berbicara tentang hubungan dengan orang lain. Bagaimana kita berinteraksi satu dengan yang lain. Ingat baik-baik. Kita menjadi manusia sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Tapi kita perlu orang-orang lain untuk bisa mengasah kita. Perlu orang-orang lain untuk menasehati kita. Sehingga pada akhirnya, saudaraku, kita punya hubungan yang baik dengan orang-orang lain. Panjangkanlah tali kemahmu. Bila Anda mulai puas dengan keadaanmu, panjangkan tali hubungan dengan orang lain melalui kasih yang kau punyai. Kita hanya bisa menjangkau orang lain, menjadi teman-teman dekat kita, kalau kita pertama kali bisa memberikan kasih kita, kasih Allah yang dalam diri kita kepada orang lain itu. Dan semakin engkau memberikan kasihmu kepada orang lain,
semakin orang itu akan mendekat kepadamu, dan mendekat kepadamu, dan mendekat kepadamu. Berilah, maka engkau akan diberi. Tali 3 lembar, sulit untuk diputuskan. Berarti saudaraku, saudara tidak akan lagi hidup sendiri. Hidup dengan orang lain. Tali 3 lembar sulit untuk diputuskan. Bahkan saudaraku, dalam Lukas 16 ayat 9, Yesus mengajari murid-muridnya, ikatlah persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur itu. Apa sih maksud Yesus? Dia berkata begitu, kalau ada seseorang itu berbuat salah kepadamu, atau orang itu berhutang kepadamu, hapuskanlah hutang atau kesalahan orang lain, agar ketika engkau tidak berdaya, orang yang kau ampuni itu akan menolong engkau. Maka saudaraku, dalam hal ini, mari kita dengan kasih ada dalam diri kita. Kita mau menjangkau orang. Kita mau mengampuni orang. Kita mau menghapus kesalahan-kesalahannya. Siapa tahu suatu saat nanti, saudara, ketika engkau membutuhkan orang-orang yang kau ampuni, dan orang-orang yang kau hapuskan hutangnya itu, justru mereka yang akan menolong Anda semuanya. Yang keempat, saudaraku, pancangkanlah kokoh-kokoh patokmu. Saudara, patok merupakan sesuatu yang sangat-sangat penting ketika orang itu membangun suatu tenda. Patok menentukan seberapa besar tenda itu bisa ditarik. Tapi saudara ingat, patok itu kalau tidak tertanam dengan dalam, di dalam tanah di mana tenda itu ada, maka suatu saat tenda juga akan roboh. Berbicara tentang membuat dasar yang kuat, patok-patok itu berbicara tentang membuat dasar yang kuat, supaya bila badai itu datang, kita akan tetap kokoh. Bapak Ibu, dalam masa pandemi seperti ini yang kita hadapi bersama-sama, tidak ada yang lain yang bisa engkau lakukan supaya engkau tetap dapat bertahan hari-hari ini. Saya melihat, saudaraku, betapa orang hari-hari mengeluh. Mengapa pandemi ini tidak berhenti? Mengapa vaksin tidak ditemukan secepatnya? Mengapa hari-hari ini semua bisnis-bisnis menjadi lesu? Keuangan menjadi sulit. Tapi dengar baik-baik, saudaraku. Untuk mengatasi ini semuanya, sudah perlu memancangkan patok-patokmu sedalam-dalamnya. Panjangkan tali-talimu. Berapa banyak hari ini Anda seakan-akan goyah dalam imanmu, dalam bisnismu, dalam keluargamu, dalam gerejamu. Kapan gerejaku ini akan on-site? Corona semakin merajalela. Kapan gereja akan on-site? Ini pertanyaan yang banyak dilontarkan oleh orang-orang Kristen hari-hari ini. Tapi dengar apa yang dikatakan Alkitab. Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan pintu alam maut tidak akan menguasainya. Dengar baik-baik, saudaraku. Di atas batu karang ini, di atas iman Kristianimu, di atas firman Allah ini, pasanglah patok-patokmu dengan kokoh. Masukkan semakin dalam patok-patokmu dalam firman Tuhan. Sehingga saudaraku, ketika terjadi badai, badai itu tidak pernah akan bisa menghancurkan engkau. Maka apabila badai itu datang, saya ingin berkata pada kita semuanya, saya, walaupun badai itu datang, dia tidak akan pernah mengubah aku. Tapi akulah yang akan mengubah badai itu menjadi kesuburan bagi aku sendiri. Jangan takut akan badai. Bersama dengan Tuhan engkau menghadapi ini semuanya. Dan kalau engkau berhadapan bersama dengan Allah, badai itu tidak pernah bisa mengubah dirimu. Tapi dirimu yang bersama dengan Allah akan merubahkan badai itu menjadi kesuburan bagi dirimu sendiri. Bapak Ibu, Roma 3 ayat 3-5 berkata demikian. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jangan takut. Justru oleh kesulitan dan masalah, kita perlu bermegah dalam kesengsaraan kita. Karena kesengsaraan itu akan membuat ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Karena Allah akan menjawab setiap doa-doamu. Dan biarlah si mandul berkata, hari ini aku telah mendapat kesegaran daripada Tuhan. Sehingga aku bisa untuk beranak cucu. Dan bisa menjadikan diriku terus berkembang dan berkembang dan berkembang. Hidup ini seperti pohon. Semakin ia tumbuh ke atas dan cabang-cabangnya semakin banyak, maka akarnya harus semakin dalam terhunjam untuk mengantisipasi angin yang semakin kencang berhembus di puncak. Ingat saudaraku, kita harus terus bertumbuh ke atas, tumbuh ke samping dengan carang-carang kita, dengan ranting-ranting kita. Tapi jangan lupa, akarmu perlu terhunjam dalam, di dalam batu karang yang teguh itu. Sehingga pada akhirnya engkau tidak pernah akan goyah lagi. Lapangkanlah tempat kemahmu kalau engkau ingin keluar daripada kemandulan. Itu yang pertama. Yang kedua, bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Yang ketiga, panjangkanlah tali-tali kemahmu. Yang keempat, pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Dan yang terakhir, saudaraku, setelah semuanya ini terjadi dalam hidup kita, maka yang kelima adalah engkau bisa bersorak-sorai, seperti dikatakan dalam ayat yang pertama. Bersorak-sorailah, hai si mandul. Mari ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita memekik kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, betapa luar biasanya Engkau yang telah menyelamatkan aku, yang telah membawa aku keluar daripada kemandulanku, dan hari ini aku bisa melihat ada buah-buah yang baru yang Tuhan berikan kepada aku hari ini. Dan saya percaya saudaraku, kalau Yabes bisa berdoa seperti demikian, kiranya tanganmu menyertai aku. Pagi hari ini, tangan Tuhan akan menyertai engkau. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu ini. Kami tahu ya Tuhan, bisa saatnya bagi kami untuk tidak dapat berdiam diri lagi, Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, kami bukan lagi orang-orang yang mandul. Engkau telah membuat kami menjadi orang-orang yang bisa berbuah banyak ya Tuhan. Tapi Bapa, seringkali kami kurang melapangkan kemah kami. Kurang membentangkan kemah kami ya Tuhan. Kurang memperpanjang tali-tali kami ya Tuhan. Bahkan patok-patok kami kurang dalam kami hunjamkan dalam firman-Mu. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami ingin berkata kepadamu, kami ingin keluar daripada kemandulan kami. Kami ingin berkarya kepadamu. Dan Tuhan tolong, tangan-Mu menyertai kami. Dan tangan-Mu melindungi aku dari segala malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku lagi. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, Kau melihat pada setiap anak-anak-Mu hari ini yang mendengarkan firman. Mungkin mereka di dalam masalah-masalah, di dalam keluarga mereka, dalam kesehatan mereka, dalam bisnis mereka, dalam gereja mereka. Tapi hari ini, pagi hari ini, aku berdoa kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kepada mereka kelepasan-Mu ya Bapa. Bahkan pertolongan-Mu Engkau curahkan atas mereka. Dan mereka menjadi orang-orang yang akan muncul dengan sorak-sorai dan berkata, karena Tuhan, Allah semesta alam, yang menjadi penolongku, aku telah menjadi orang yang tidak mandul lagi dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati setiap mereka. Dan kiranya berkat Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.